Bagaimanakah perkembangan proyek tol Solo Yogyakarta di Kabupaten Sleman, tepatnya di Desa Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta? Mari kita lihat bersama-sama, kita telusuri bersama-sama sepanjang desa tersebut di tayangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, para pemirsa Simbo TV. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala sesuatunya. Masih dari proyek tol Solo Yogyakarta di wilayah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Setelah kemarin kita menyusuri desa Taman Martani, sekarang kita akan menyusuri desa Tirto Martani. Dan masih satu kecamatan dengan desa Taman Martani, yaitu di kecamatan atau Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman. Kita akan menyusuri sepanjang desa Tirto Martani ini sampai dengan nanti berbatasan dengan desa Purwomartani untuk melihat perkembangan dari progres pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta yang berada di wilayah Kabupaten Sleman ini. Nah, kita mulai dari sini, kita coba menyusuri sepanjang desa ini seperti apakah perkembangan progres tol tersebut. Kapanewon Kalasan atau Kecamatan Kalasan di Kabupaten Sleman ini menjadi salah satu Kapanewon yang terdampak proyek tol Solo Yogyakarta. Di Kapanewon atau Kecamatan Kalasan ini ada 3 desa yang terdampak. Ada desa Taman Martani, desa Tirto Martani, dan juga desa Purwomartani. Nah, dari ketiga desa ini sudah tersambung seluruhnya untuk progres jalan tolnya, dan progresnya atau proyeknya terus berlangsung. Jika kita perhatikan di Kabupaten Sleman yang terdampak oleh proyek tol Solo Yogyakarta ini, terutama di desa Taman Martani, Tirto Martani, dan juga Purwomartani ini, antara areal persawahan dengan rumah-rumah penduduk yang terdampak ini banyak areal persawahannya. Jadi untuk rumah-rumah warga penduduk atau perkampungan penduduk hanya beberapa pedukuhan saja atau beberapa dusun, sedangkan untuk areal persawahan ini sangat banyak sekali yang terdampak progres tol ini. Progresnya hampir sama dengan di desa Taman Martani yang kemarin kita susuri sepanjang desa Taman Martani, bahwa di desa Tirto Martani ini juga progres tanah timbunan juga sudah cukup signifikan sekali, dan progres-progres yang lain berupa pembuatan box underpass jalan, box underpass irigasi, maupun saluran-saluran air juga terus berlangsung, dan sudah nampak banyak yang terlihat hampir jadi. Saat saya menyusuri progres jalan tol di sepanjang desa Taman Martani ini, memang tidak nampak lagi kegiatan pengantaran tanah-tanah timbunan. Jadi berbeda sekali dengan beberapa bulan yang lalu saat kita juga melihat kondisi di sepanjang desa Tirto Martani ini, bahwa masih banyak sekali lalu lalang truk-truk pembawa tanah timbunan yang hilir mudik di area proyek ini. Tapi untuk saat ini memang sudah tidak nampak lagi truk-truk pengangkut tanah timbunan itu yang wirawiri mengantarkan tanah timbunan. Dan memang jika kita lihat tanah timbunan di sini juga sudah cukup tinggi sekali. Ketika kita melintasi box underpass yang sudah hampir selesai, memang tinggi dari tanah timbunan ini sudah rata-rata dengan box underpass yang terbangun di wilayah ini. Untuk konstruksi berupa box underpass dan juga box irigasi maupun jembatan di sepanjang desa di sepanjang desa Tirto Martani ini juga terlihat sangat banyak sekali, karena memang banyak area persawahan yang terdampak, dan di area persawahan itu masih banyak sekali saluran-saluran irigasi yang aktif, yang tentunya harus juga tetap diaktifkan untuk
pengairan persawahan yang masih tersisa di sepanjang desa Tirto Martani ini. Nah, menurut pendapat teman-teman semua, apakah pembangunan dari jalan tol yang nampak masif di Indonesia sekarang ini, di pemerintahan kali ini, apakah sebenarnya menguntungkan bagi warga masyarakat atau tidak? Monggo pendapat teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar di video kali ini. Kalau menurut saya sendiri bahwa progres pembangunan jalan tol ini juga sebenarnya punya banyak manfaat. Salah satunya adalah arus barang dan jasa ini juga semakin bisa lancar. Meskipun ketika kita lewat di jalan tol ini harus berbayar. Tetapi untuk kecepatan dan ketepatan waktu bisa diandalkan ketika kita melewati jalan tol, dengan catatan tidak macet jalan tolnya. Nah, nanti ketika jalan tol Solo Yogyakarta ini sudah selesai semuanya dan sudah beroperasi semuanya, teman-teman bisa lebih mudah untuk masuk dan keluar di wilayah Yogyakarta, Klaten, dan juga ke wilayah selatan Pulau Jawa. Jadi lewat tol Trans Jawa, kemudian masuk melalui Colomadu sampai dengan Simpang Susun Kartosuro. Nah, ini sudah mulai masuk di jalan tol Solo Yogyakarta ini sampai nanti tersambung ke jalan tol Jogja Kulon Progo. Nah, kemungkinan di pemerintahan ya berikutnya bisa sampai ke Cilacap juga teman-teman semua. Nah, kita coba tunggu saja info-info selanjutnya untuk progres lanjutan jalan tol di Indonesia. Selain tersambung ke jalan tol Jogja Kulon Progo, ternyata jalan tol ini juga nanti akan tersambung langsung dengan jalan tol Jogja Bawen, kemudian masuk lagi ke jalan tol Trans Jawa di Ambarawa atau di Bawen Ambarawa sana. Jadi jalan tol yang dibangun di wilayah Yogyakarta, Klaten ini mengitari Gunung Merapi. Jadi berada di sisi timur, selatan, dan juga barat Gunung Merapi. Kemudian nanti akan bertemu kembali dengan jalan tol Trans Jawa di Bawen sana. Nampak di depan kita ada dua buah ekskavator yang tengah mengeruk tanah di atas sana, tanah timbunan, dan sedang melakukan aktivitasnya di sini. Ini berada di dusun Karanganyar, Tirto Martani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua buah ekskavator yang melakukan aktivitas di sini di desa Tirto Martani yang hampir berbatasan dengan desa Purwomartani. Nah, ini untuk rencana pembuatan pokok lepas di sini sudah dipersiapkan jalur jalan untuk peralihannya sementara sudah dicor sama. Di sini akan dibuatkan pokok lepas. Ekskavatornya masih melakukan aktivitas di sana. Seperti yang ke sini, itu kan timurnya sudah cukup tinggi juga ke sana. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan menyusuri proyek tol Solo Yogyakarta di sepanjang desa Tirto Martani. Nah, kita sudah hampir sampai dengan perbatasan antara desa Tirto Martani dengan desa Purwomartani. Di depan kita ini sebuah pedukuhan atau dusun yang terdampak ini. Nah, tanah timbunan di sisi kanan kita ini dulu adalah rumah-rumah warga, rumah-rumah penduduk di sana yang terdampak progres tol Solo Yogyakarta. Dusun Kalimati, Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana adalah progres jalan tol sudah terlihat sangat signifikan sekali untuk perkembangan. Persiapan pekerjaan proyek underpass sudah dibuatkan jalurnya
Nah, ini sementara tanah timbunannya itu sudah cukup tinggi sekali yang di arah sini, arah ke Solo sana. Tengah dilakukan pekerjaan yang ke sana. Untuk kelihatan dimana di dalam sana juga sudah semakin terlihat jalur seperti sampai ke arah desa Purwomartan. Jadi ini perbatasan yang kita lihat depan kita adalah desa Purwomartan. Sebagian di belakang kita adalah desa Taman Martani. Baik teman-teman semua para pemirsa Simbol TV, sepertinya sampai di sini dulu tayangan kita kali ini untuk melihat perkembangan proyek tol Solo Yogyakarta di sepanjang desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai berjumpa kembali di tayangan kami berikutnya. Banyak salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.